Terus kalau itu bisa ngajak saya gimana ceritanya itu? Kok bisa dapat ide? Kayaknya ini si Kunyuk ini bagus nih bisa buat acting ya. Aku pertama karena gue tuh sebenarnya nggak pernah bermain media sosial, Mas. Oh. Gue nggak punya IG. Oh, nggak punya ide. Aku nggak punya IG, Mas. Aku nggak punya IG, nggak punya Facebook, nggak punya Pet, nggak punya Friendster, nggak punya apapun yang berbentuk media sosial. Gue nggak punya Twitter, gue nggak punya. Twitter awalnya gue nggak punya Twitter, cuman karena waktu itu masa pandemi, Bingung mau ngapain? Bingung mau ngapain dong? Oh iya, kebutuhan untuk ngobrol ada, tapi kebutuhan untuk cicat-cicat ono, tapi kok gak ono sing tinggu apa jenenge merealisasikan itu gitu kan. Nah, gue pengennya waktu itu pengen bikin IG, tapi gue tuh agak ngeri Mas dengan media sosial. Ngerinya banyak hal yang tidak bisa dicerna secara baik di situ. Maksudnya dari apa yang lu naikin di media sosial lu itu akan banyak menimbulkan menimbulkan banyak persepsi buat orang-orang gitu. Anggaplah beginilah Mas. Kalau gue ya memandang media sosial itu, lu berbuat baik, lu ngasih orang pengemis, lu kasih pengemis nasi, terus ada yang foto, terus lu iseng, lu upload, padahal orang itu foto nggak sengaja, terus dikasih ke lu, terus lu upload gitu karena lu seneng dengan gambarnya, lu appreciate dengan gambarnya, bukan appreciate dengan kondisi lu ngasih pengemis itu. Tapi tanggapan orang akan berbeda nih Mas, ada negatif, ada positif. Nah itu yang gua ngeriin. Ada yang menganggap alah ngek ngono ya dadak di gambar gitu loh, dadak diupload di media sosial, dadak di foto. Sing foto orang aja, berarti kan menunjukkan siapin gitu. Gitu kan. Nah itu satu. Yang kedua, sisi positifnya adalah ya orang akan tertarik dengan kondisi lu. Oh ternyata masih banyak nih orang baik seperti orang-orang ini gitu Mas. Nah sebenarnya gue sendiri di kita di masa depan juga sistemnya hampir sama kayak gitu juga, tapi kalau kita di masa depan itu lebih ke arah ke kebutuhan pertanggungjawaban kita ke donatur sih Mas. Karena apa? Donatur ini kan ngasih kita donasi untuk setiap bulannya sekian. Nah, laporan kita apa ke mereka gitu kan. Nah, laporan kita ya berbentuk gambar ini. Ini loh kita itu ada sedekah Jumat setiap hari Jumat malam kita bagi-bagi nasi ke pemulung-pemulung dan segala macam. Nah, ini bentuk sebuah kebutuhan untuk pertanggungjawaban toh gitu. Terus tadi gitu akhirnya bikin Twitter. Nah, akhirnya gue bikin Twitter. Add ini itu walaupun ya baru beberapa orang lah, sampai sekarang juga gue nggak begitu nggak lihat angkanya. Nggak cuman buat ngobrol dengan yang kenal aja sih sopo ini. Akhirnya pas waktu itu gue bikin skripnya si Bimbang sama Gunawan, gue scroll Twitter. Sebenarnya ada dua pilihan Mas waktu itu. Ada dua pilihan orang yang pengen gue jadiin talent. Tiga malah. Tiga itu, satu diri gue sendiri. Karena gue yakin ini cerita adaptasinya adalah kondisi di mana freelance terdampak sama pandemi. Dan nggak usah acting aja, udah jalan gitu ya. Saya mengalami sendiri Mas, kehaluan itu. Nah, akhirnya sempat kepikiran gue sendiri yang meranin. Tapi kalau gue sendiri yang meranin, gue akan sedikit egois nih sama masalah gambar lah apa segala macam. Akhirnya gue akan egois. Nah, gue meredam juga sutradara kan. Nah, di situ gue juga sutradaranya, director. Di situ gue mau meredam kondisi egoisme itu. Nah, akhirnya gue punya plan 2 orang. Satu itu Mas Banteng. Mas Banteng. Tapi gue nggak ngomong ke dia, karena kalau gue ngomong ke dia udah pasti itu otomatis ditolak kayaknya sih. Mau dijebak gitu ya? Awalnya pengen tak jebak aja sih dia, pokoknya gue sekutu Banteng yang main gitu. Karena gue yakin karakternya dapet banget dari Banteng kan. Kepikiran lagi pas gue buka Twitter, Mas Danang ya gue bilang gitu kan. Karena satu, gue pernah ngedenger dari beberapa teman-teman yang alumnus MMTC bercerita tentang Mas Danang itu adalah seorang yang luar biasa lah, intinya gitu lah. Sering main tapi gak ada dialog, makanya ini kemarin pas ikut kok ada dialognya ya tumben kayak gitu lah. Dialog. Nah, akhirnya gue kepikiran ya udahlah apa Mas Danang aja ya gue bilang gitu. Gue kira diskusi lah sama Gunawan lah. Gun, gue punya plan untuk si talentnya siapa nih, gue bilang gitu kan. Siapa Mas? Ini Mas Danang aja gimana? Boleh.
Jadi ya udah, aku nemuin sampean itu, tak ajak ngobrol. Iya, pertama ngajaknya katanya podcast. Di sini juga nih tempat ini, ingat di meja sebelah. Meja sebelah situ tuh. Oh, podcast. Mas, aku mau bikin podcast. Boleh nggak minta collab collab buat jadi bintang tamu. Ternyata yang diundang malah saya. Iya, gantian dong. Belum terrealisasi malah saya yang diundang, sialan. Ya itu makanya podcast. Oh, aku udah nyiapin gini datangnya gini bahasnya ini. Datang tik. Mas aku sebenarnya mau bikin film gini. Lo kok film lagi? Apa ini? Jadi sebenarnya ini adalah kemarin itu adalah sedikit banyaknya adalah jebakan juga buat sampean Mas. Oh gitu. Nah, kenapa nggak Mas Banteng yang dicoba gitu? Bikinnya Mas Banteng, tapi pasti gue harus berdebat banyak sama Mas Banteng sih masalah ini. Iya. Mas Banteng ini yang kalau YouTuber apa yang nonton YouTube nggak tahu tuh yang sering disebut Krista kalau di iklannya. Oh iya benar, yang di Tonight Show. Dia selalu dipanggil Banteng. Nah itu Mas Banteng. Salah satu lighting terhebat yang pernah gua temuin Bener. di Jagat Raya ini. Selau tapi jadi bagus lagi. Tahu? Gondrong tapi humanis. Apa sih? Masih kacik? Hah? Masih kacik? Masih Atau lanjut sih? Oh sih. Aku tak boleh mobil sih. Oh iya. Sampai nang Siap. Mas. Beberapa waktu kemudian dung ding. Kuwi Doraemon, Cuk. Oh jadi gitu ya Mas ya. Kenapa milih saya? Yo, jadi emang sebenarnya ada beberapa kandidat tapi ya gua kepikiran akhirnya mengkerucut ke sampean yang awalnya pengen tak jawab podcast Santo. Tapi kok ini lo cocok jadi pemeran film sih. Akhirnya suka pemeran film. Terus merembet-merembetnya ke video klip gitu sih Mas. Nah itu kenapa kok bisa lanjut ke video klip gitu ya? Sebenarnya ini Mas, Gua itu waktu kepikiran bikin film itu gak ada kepikiran sama sekali untuk ngisi soundtracknya atau apa segala macam. Cuman waktu itu Mas Alif tuh seorang yang kalau menurut gua adalah punya bakat yang luar biasa yang wah dia multi talent banget sih. Jadi bisa ngederek, bisa bikin musik, bisa nyanyi. Itu makanya gua kepikiran langsung wah ini orang kalau nggak diperkenalkan maksudnya kayaknya eman banget lah gitu loh maksudnya. Akhirnya dia menawarkan sebenarnya gue mau bikinin lo soundtrack nih. Wah dia senang hati ya akhirnya ya wis Mas kayaknya Mas bikinin Mas nanti belum kepikiran sampai video klip awalnya bikinin aja dulu Mas jadi pokoknya tak gawe sih apapun yang terjadi nanti intinya mau gue masukin di film Bimba. Terus akhirnya udah bikin tuh dia malah bikin 2 lagu. Yang satu tuh Rindu dan Logika, terus yang satu tuh yang sebenarnya ada satu lagi yang belum upload di Mulai Channel. Itu udah jadi sebenarnya videonya. Cuman mungkin karena kesempatan dan segala macam yang belum pas, akhirnya belum naik. Masih ditahan dulu. Itu ada yang judulnya Lelaki dan itu keren banget kalau menurut gua. Bahkan yang di Azan itu ada satu lagu yang gua gak lupa judulnya apa Mas. Yang setelah filmnya selesai itu sudah ditetel naik. Sedikit BTS si Azan kita bikin lagi tuh itu ada lagu yang ngisi yang Mas Alif juga gitu. Makanya gue pengen banget kasih apresiasi buat orang itulah intinya luar biasa dan menurut kalian banget sih Mas Alif. Nah aku sih ngerasain talentnya Mas Alif tuh satu ngecenya itu loh, ketawa ngecenya itu loh. Pas aku numpak motor kopling mati terus ya ampun ketawanya tuh masuknya tuh sampai gitu ya. Koyane kok sampai hati paling dalam. Koyane witih banget tuh. Ya makanya ini adalah salah satu kesempatan di mana gue udah lama juga kebetulan nggak komunikasi sama Mas Alif. Nah, kemarin gue kebetulan ada bikin mini series yang gue bikin itu Mas. Terus ya segala macam inilah maksudnya akhirnya kesempatannya belum ada untuk gue ngobrol sama Mas Alif karena kemarin tuh sebenarnya pengen naikin BTS-nya sih Rindu dan Logika. Jangan dong. Cuma problemnya adalah waktu itu Mas Alif tuh udah masih kekeh aja untuk pokoknya gue pengen lu podcastin dulu deh itu BTS-nya. Baru nanti lu naikin boleh deh gitu. Nah makanya kesempatan ini juga pengen gue nanti ngobrol sama Mas Alif. Mas nih gue udah bikin podcastnya. Siapa tahu Mas Alif bersedia untuk mengupload lah masalahnya. Gue pengen diupload sama Mas Alif di musik BTS-nya. Sopo ngerti gitu kan. Karena di BTS itu akhirnya kita bisa tahu
dari seorang Mas Gamnang yang sangar ini ternyata tidak bisa main motor kopling ngisi nih ya. Gitu sih. Itu juga salah satu alasan kenapa saya berani bikin podcast, Mas. Saya kan banyak dulu ditawarin belajar band, belajar naik motor, itu aku banyak malesnya. Jadi banyak kesempatan yang lewat tuh gara-gara males, gara-gara segan, gara-gara sungkan gitu lah. Ini makanya begitu ada si Abbas semangat, udahlah bikin aja daripada ngapain kan. Tapi sebenarnya gini Mas, gue waktu kemarin itu bikin podcast yang Cangkeman nama Gunawan itu sebenarnya gue juga agak ini Mas, maksudnya kayak sih apa sih yang spesial dari gue gitu kan, gue mau bikin podcast tapi gue nggak punya spesialan sama sekali gitu kan. Gue tuh makanya sedikit agak ngeri waktu kemarin bikin podcast gitu kan. Tapi ya alhamdulillah kalau itu bisa jadi pasarannya bisa jadi tolak ukurnya sampean lah, akhirnya sampean mau bikin ini sama Abbas ya alhamdulillah gitu. Walaupun sebenarnya gue tuh sebenarnya nggak yakin kemarin waktu bikin Cangkeman itu gue nggak yakin Mas, karena di Cangkeman podcast yang kemarin gue bikin itu konsepnya adalah kita itu sebenarnya pengen sedikit menyentil apa yang banyak terjadi di luaran lah, termasuknya utamanya itu adalah yang banyak terjadi di dunia media, di mana ini nggak boleh, itu nggak boleh, tapi seolah-olah mereka melanggar sendiri akhirnya gitu kan. Nah cuman itu kan dibarengin dengan konsep apa segala macam gitu. Nah gue ngerinya nggak bisa terus-terusan untuk mengkonsep suatu pembicaraan gitu, ngerinya itu gua. Terus akhirnya setak satu kali doang. Sebenarnya itu kalau nggak salah udah ada 2 versi gua. Bikin 2. Udah 2 episode, baru naik pertama setelah Lebaran. Yang satu belum sempat naik tapi udah banyak yang naik juga kayak azan dan segala macam gitu. Aku ya bikin podcast sebenarnya sama, takut kayak sampean gitu. Ini apa ya spesialnya? Tapi setelah pikir-pikir daripada lepas lagi ada peluang, ada temen, aku juga lagi ada modal buat bikin. Akhirnya gue lebih setuju gini sih Mas, setelah banyak orang membuat podcast gitu, podcast itu kan jadi gini, kalau kasarannya kita itu kan sekedar cuma obrolan tongkrongan sebenarnya yang kita videoin. Nah itu konsepnya satu video itu Mas, tongkrongan yang direkam. Tongkrongan yang direkam. Nah gue akhirnya agak sedikit apa ya, kayak wah saja nih bikin podcast itu nggak perlu kayak mic, nggak perlu kayak yang orang-orang ya kayak gitulah yang udah terjadi di luar sana lah, maksudnya nggak perlu lah gawe mic sing harus marking ini, sing bentukan ini harus ada ruangan kayak gini. Nah akhirnya dengan kayak gini aja kita udah bisa podcast gitu. Maksud gue podcast itu ya memang benar sih, mungkin podcast itu ditunjukkan dengan adanya si mic podcastnya itu. Tapi kalau gue lihat sendiri seorang Adriano Colby aja tidak pernah memakai itu, yang anggapannya Adriano Colby adalah bapak podcast Indonesia. Kalau dilihat dari podcastnya Adriano Colby yang tayang di YouTube ya, kita bicara tayang ya, karena kalau untuk podcastnya sendiri kan sebenarnya tidak dengan visual kan, ya kan, nggak divisualkan. Tapi maksudnya kalau untuk tayang di station aja, di YouTube aja, dia nggak pernah pakai peralatan yang kayak kayak komputer dengan yang lain-lain yang udah dengan lengkap kondisinya kayak gitu. Jadi kalau menurut gue itu adalah sebuah pemanis aja sih, sah-sah aja mau bikin kayak gitu mah sah-sah aja. Tapi maksud gue tidak seharusnya atau tidak mewajibkan akhirnya seperti itu gitu. Dan gue lebih setuju kayak gini akhirnya apa ya, maksudnya kalau kita bicaranya tongkrongan itu akan lepas sendiri gitu. Nah itu loh maksud gue, jadi tidak terkekang dengan kondisi lu harus ada segmen ini, lu harus ada pertanyaan ini, lu harus ada ini. Nah itu jadi akhirnya malah mengganggu kalau menurut gue. Ini buang aja. Aduh, Itu jangan deh gini. Udah kepake semua. Itu cuma buat ini doang kan, buat ya, biar nggak lupa aja. Maksudnya kan kalau yang podcast itu gue yakin sih pasti ada orang kreatifnya, ada ya kayak gitu-gitulah. Nggak mungkin lah bohong kalau enggak. Nah, maksud gue lebih baik kita nongkrong begini, kita ngobrol, kita videoin udah selesai. Kalau tadi Mas juga membahaskan ketakutan apa yang spesialnya, makanya ini juga tak bikinnya tuh tagline-nya tuh merangkak naik. Jadi bikinnya tuh dari yang paling busuk lah, nanti kan mesti naik terus. Berarti saya termasuk yang paling busuk ini. Udah 4 episode loh Mas. Ini episode 4 kayaknya. Iya. Kayaknya ya. 3 dan 3. Ya itu, jadi
Ya kalau aku sih mikirnya kalau banyak ketakutannya malah nggak gerak-gerak kan. Iya, betul. Nggak mulai. Nggak mulai. Gitu. Kalau kata Mas Tegil tuh, kalau nggak mulai ya kapan mulainya? Iya. Gitu. Kalau nggak mulai, kalau Kapan bagus nanti mulainya? bikin kalau nggak mulai kapan mulainya? Kayaknya simpel tapi bagus katanya. Iya, makanya kata mulai itu kalau menurutku punya banyak makna sih Mas Iya, akhirnya. iya. Dan gua bersyukur banget sih akhirnya, walaupun di luaran sana ya banyak orang mengklaim nama mulai, tapi Iya. ya buat selama itu tidak ada apa maksudnya tidak tinggal ada saingan kan? royalti atau apa ya kan baik-baik aja sih Kalau tinggal saingan, yang mulai ini ya saingan pada bagus-bagusan nanti yang paling bagus tuh. Nah, yang akan jadi bukti otentik adalah di mana di saat gua udah membuat grup. Grup saya udah mulai dari tahun 2000 segitu. Gitu Mas. Bisa ya dibahas tadi ya? Yoi. Jadi sebenarnya geprek Bensu sama si Bensu itu harusnya dia tinggal nunjukin Tunjuk-tunjukkan. grupnya. Malah Grup langsung siapa yang rampung. paling lama, iya bener. Oh, gambarnya juga kayaknya gambar anu kok itu. Clip art Clip art, iya. Tapi Mas pertama pas bikin anu YouTube itu sering nengokin analitik nggak Mas? Analitik YouTube View, views-nya. Jujur gua orangnya tidak begitu aware. malah nggak. Asli gue berani jujur, gue tidak begitu aware dengan apa yang ada di YouTube itu. Terus bahkan sampai ke channel gue sendiri gitu, gue Ya maksudnya view-nya berapa? gitu enggak sih, enggak terlalu kayak gitu banget sih Mas gue. Tapi ya karena info anak-anak aja kan, maksudnya kayak Mas viewsnya tembus segini nih Mas, alhamdulillah azan tuh yang bisa tembus sampai 1000 lebih viewsnya. Emang paling besar sih. Karena kalau menurut gue gini sih Mas, ada satu poin lagi sih kalau menurut gue, dimana sebuah awalan yang sudah terjadi dan itu lumayan kayak bagus gitu, atau mungkin itu saat momennya tepat. Jadi kalau menurut gue itu menaikkan sesuatu di mana lu tidak punya fondasi yang luar biasa. Kayak kita siapa sih, ya, gitu kan. Yang nonton juga siapa sih, gitu kan. Terus itu benar-benar kayak baru mulai banget tuh, mulai channelnya naik gitu kan. Jadi kayak di situ gue ngerasa kayak ya gue ngapresiasi diri gue sendiri sih. Jadi waktu itu tuh ada sedikit perdebatan. Jadi gini ceritanya, film Bimbang itu selesai sebelum tanggal 20 Juni kan sebenarnya. Itu di hari ulang tahun gue itu 20 Juni. Jadi sebenarnya ya film Bimbang itu sedikit banyaknya adalah gue mau bikin di mana itu akan jadi kado buat gue. Gitu Mas sebenarnya. Jadi kado buat gue di mana tanggal 20 Juni itu pengen gue naikin. Dan gue pengen bikin kayak itu kita nonton bareng nih di base camp gitu kan, sambil siapa tahu ada sedikit makanan atau apa yang kita bisa berbagi gitu. Bisa ada Iceland gitu ya. Air tanah lah kalau kita Air tanah ya. air tanah gitu. Air tanah. Terus setelah itu jadi Bimbang jadi, azan itu udah ada. Azan itu kan dibikin sebelum Bimbang. Nah, azan itu jadi, di situ ada sedikit pertanyaan, tidak sampai perdebatan sih, tapi cuma sedikit pertanyaan dari teman-teman yang lain. Mas ini mau naik apa dulu nih? Mau naik Bimbang dulu, mau naik azan dulu, atau mau naik yang mana dulu gitu kan. Nah, gue kepikiran waktu itu sempat ada masukan di mana kalau azan naik, kalau nggak salah itu tanggal 20 itu hari Sabtu atau hari Minggu, gue agak lupa. Azan itu mau kita naikin di hari Selasa. Cuman gue mikir gini Mas, kita channel baru yang dimana kalau kita naik satu nih terus nanti gue ngerinya siapa tahu kita berdoanya kan akan selalu bagus ya kan. Maksudnya tanggapan dari teman-teman yang di luar sana akan bagus. Nah gue ngerinya setelah tanggapan orang-orang di luar sana bagus, di hari Selasa kita naikin azan, di hari Sabtu gue naikin Bimbang gitu, takutnya ketimpa. Nah gue menghindari Nggak sempat berkembang ya. nggak sempat berkembang. Nah maksud gue apa, biar si karya ini juga nempel akhirnya ke teman-teman. Jadi butuh waktu Interaksinya lah ya. Yes, bener. Gue sendiri punya karakter di mana gue nonton itu di hari Selasa, bisa gue tonton lagi di hari Sabtu, bisa gue tonton lagi di hari Senin minggu depannya lagi gitu-gitu. Nah nempelnya di hari apa kan kita nggak tahu gitu kan. Di hari keberapa pun kita nggak tahu gitu kan. Nah makanya gue ngejaga itu akhirnya. Di situ gue akhirnya di situ yang bener-bener gue ngerasa anjir ini apa bener gue kemakan film gue sendiri sama Bimbang ya gue bilang gitu. Jadi gue sedikit bimbang sebenarnya Mas. Bimbang dalam artian gini. Bimbang karena film Bimbang ya. Bimbang karena film Bimbang. Jadi karena ini karya teman-teman nih juga luar biasa nih yang azan nih gitu. Dan kalau menurut gue ini bakal banyak dinikmatin banyak orang dibanding film gue Bimbang yang mungkin tidak semua orang
bisa mengalami itu gitu. Dan beberapa hal dari Bimbang itu adalah sebenarnya kalau menurut gue itu adalah film art. Artinya berat film ini untuk ditangkap beberapa orang yang cuma sekedar sekali nonton, 2 kali nonton, 3 kali nonton. Kalau menurut gue akhirnya ini agak berat nih kalau head to headnya nanti back to backnya itu antara Azan langsung ketimpa Bimbang gitu. Akhirnya gue sendiri kayak oke, gue gak boleh egois. Kalaupun memang Azan nanti luar biasa appreciate-nya, ya itu akan jadi kado ulang tahun buat gue juga. Dan itu luar biasa. Karena gue juga sendiri berkecimpung di situ juga gitu, terlibat lah kasarannya, walaupun secara skrip, secara pembuatan gue tidak banyak berkecimpung karena gue cuma sekedar produser doang di situ gitu kan. Tapi di situ gue masih sedikit terlibat dan gue ngerasa kalau misalnya film Bimbang ini luar biasa, ya itu adalah kado terbesar juga buat gue karena bisa dinikmati juga sama banyak orang. Ya kalau yang tak lihat ya, kalau yang tak analisis sih, film Bimbang itu lebih ke ngincernya film yang mikir gitu loh. Kalau yang Adzan adalah film yang ngincer perasaan dan jadi lebih cepatnya sebenarnya ya lebih cepat nangkepnya yang film-film perasaan gitu kan biasanya. Dan orang Indonesia yang emosi gitu. Yang orang Indonesia kalau menurut gue untuk saat ini masih didominasi oleh film-film seperti itu, Mas. Film-film yang melibatkan perasaan, melibatkan human lah intinya lah, apa yang terjadi sama orang gitu kan. Misalnya kayak interestnya lah. Jadi kayak misalnya ya mengangkat kemiskinan, mengangkat agama, mengangkat apa itu udah masih dominan lah buat Indonesia kalau menurut gue. Jadi kalau untuk bicara film-film Bimbang, kalau menurut gue itu adalah film-film film festival. Jadi sih Mas, ada yang mau ditanyakan mungkin? Durasi wis mulai itu Wis piro? setengah jam gitu ya. Wis pitulas. Saya video pertama. Oh ya tadi di-cut karena beli mini ya. Maaf loh. Gak tahu ini video jadi berapa part nggak tahu juga nih. Semoga bisa jadi panjang sih, malah lebih enak, Mas. Oh gitu. Kalau kata temanku sih malah mending di segmen-segmen ini, Mas. Iya, maksudnya enggak dari yang kita obrolin tadi, maksudnya bisa jadi berapa part gitu sebenarnya. Oh, jadi enak lu bikinnya enggak harus keburu-buru banget gitu. Tapi kalau part-partan gitu mendingnya piye ya? Durasi sih, Mas, main durasi. Enggak, iya. Biar retensinya enggak rendah banget kan. Karena kemarin aku bikin 30 menit tuh yang pertama tuh. 30 menit muncul banget. Yang nonton retensinya itu paling 1% gitu. Oh iya? Cuman 1 menit, yang nonton tuh 1 menit, 5 menit. Ya itu tadi kan aku nanyain analitik ya, itu semenjak aku ngupload tuh sering lihat itu ya. Seru ya kayaknya lihat itu. Iya, emang seru sih, Mas. Maksudnya emang kalau kita mau menekuni banget dunia YouTube ya memang harus apa ya? Memang sedikit banyak kita harus meluangkan waktu untuk itu sih kalau menurut gua, karena dari situ kita punya dasar untuk berarti perkembangannya seperti ini nih gitu kan. Kalau aku sih bukan karena pengen tahu ya sebenarnya, cuman karena baru ngupload jadi kayak mainan baru gitu kan, jadi pengen tahu nih gimana sih caranya. Ternyata kalau jam segini yang nonton segini ada kelihatan itu loh real time-nya. Seru juga nih. Jadi sering banget nonton itu, malah jarang nonton YouTube-nya sekarang. Tapi maksudnya dari sini lu punya pemikiran besar apa, Mas, ke depan, Mas? Ya pokoknya bikin ini jadi sebagus-bagusnya, Mas. Jadi pertama mungkin tempatnya random di mana-mana, mungkin nanti sampai punya studio. Belum ada home band-nya, nanti ada home band. Lu harus pengajuan budget banget ya. Nah, ya nanti Mas menyisihkan gimana ya? Home band juga bingung juga sih pokoknya. Kalau targetnya sih bikin kayak talk show acara yang di TV itu loh. Tonight show. Waduh. Enggak gitu-gitu. Kalau bayangannya ya ini adalah buat ke situ. Cuman kan karena emang ya baru tahu ini ada click on cabang 2 ini juga baru tahu karena pengen bikin ya gitu-gitu, jadi berkembangnya dikit-dikit. Tapi ya diusahakan sih tidak akan turun, maksudnya bakalan kualitasnya naik terus. Jadi mulai nanti ngobrolnya ini aja kemarin ya jujur, makanya kenapa yang pilot episode 1 episode 2 itu masih di hutan-hutan, karena masih malu kalau ngobrol di tempat umum sebenarnya. Ini udah mulai berani nih di Indomaret. Saja nih, makanya gue lebih setuju gini, Mas. Maksudnya kenapa gue bilang podcast itu tidak perlu yang kayak apa ya, kalau kita bisa bilang itu formal banget ya itu tadi, Mas, harus ada mic, ada apa gitu tuh nggak mencapai
mainkan atau akhirnya lu akan terkekang dengan kondisi itu? Kalau aku sih yang penting substansinya ya, misalnya podcast tuh sih ngobrol-ngobrol, berarti ya kita ngemas ngobrol-ngobrolnya. Kalau itu sarananya misalnya mic, ya kalau kamera sih karena YouTube itu kamera ya. Iya, iya. Gitu. Yang pilot aja mic clip on-nya nggak dicolokin. Yoi. Ternyata suaranya masuk-masuk juga. Redmi Jazz sih mangan. Tapi maksudnya ide-ide yang berkembang diri sama Abbas, maksudnya ide yang tiap hari yang lu gali apa? Kalau kreatif sih memang tak beratin nggak pas ya. Jadi misalnya nyari topiknya, terus tren yang mau dibahas apa Gitu. itu Abbas. Kalau aku paling gini, terus sarana kayak gini nyari, ya kayak ini kan masih mikir juga nih kalau misalnya ada volunteer, ada sukarelawan itu mic-nya kudu gimana, itu masih mikir nih karena baru taunya mic-nya yang cabang 2, belum ada mic cabang 4, cabang 5 itu belum ada. Masih mikir, ini juga udah kepikiran mau multicam tapi ngeditnya juga bingung, beli kameranya juga Enggak sih, kalau menurut gua ini udah cukup sih mas untuk sementara. Tinggal gimana caranya kita ya itu tadi menggali apa yang perlu kita bahas lah masyarakat. Karena secara tidak langsung kan maksudnya untuk penontonnya juga belum terjaring secara luas. Maksudnya nanti pun kalau misalnya udah luas baru kita maksudnya gini, supporting akan mengikuti apa yang kita lakukan gitu. Maksudnya kalau memang belum terlalu apa ya maksudnya cuma sekedar ngobrol sama gua kan gua juga siapa gitu kan mas, di record sama handphone juga udah bagus aja gitu. Kalau menurut gua, kecuali memang siapa tahu ini akan jadi besar, amin ya kan. Terus lu punya salah satu bintang tamu yang berkelas ya itu kan berarti kita harus menunjukkan juga kalau kita profesional ya. Nah makanya ini sambil belajar itu gimana cara nanya-nanya orang, nggak usah pakai kertas-kertasan gini. Nah sebenarnya kalau menurut gua luas-luasannya kan masih kalau menurut gua sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh sebenarnya cuma pertanyaan gate aja sih mas, yang akan jadi nanti gua akan menanyakan ini sisanya ya kalau podcast ya ngalir aja sih kalau menurut gua. Cuman kan kudu ada tema utamanya gitu. Nah temanya sih pak, tema itu penting. Per episodenya harus ada ya, biar obrolannya ya kemana-mana. Nanti gue pengen banget tuh ngobrol gitu. Nanti mungkin soundcardnya tak cariin cabangannya. Kemarin sih udah ketemu teknologinya. Bisik mas, astaga, aku mau nyolok iki mas. Kenapa kok kan mikir Mas mlebu ya? Oke. santai. Oh gitu. Ya paling suaranya motornya bentar banget. Tapi sebenarnya lali apa enggak? Kali. Anjir. Males baleninnya aku. Dan Cok gak dicolok, cok asu. coba deh gatel. Ya udah gitu dulu ya. Sampai jumpa di Cocot of the Day kapan-kapan lagi, Bang. Syap.